Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Soli-soliha. Gimana nih kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan Ibu Guru di pelajaran tematik ya. Ayo, apakah Soli-soliha semua sudah mandi? Sudah sarapan? Kemudian sholat duha dan murojaah? Pastikan Ananda Soli-soliha sudah melakukannya pada pagi hari ini. Ayo dipersiapkan buku dan alat tulisnya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya. Siap? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ananda Soli-soliha, pada hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 3, dengan tema pengalamanku di tempat bermain. Dengan muatan pembelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pada pembelajaran Bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf. Nah, materi ini termasuk dalam KD 3.6 sebagai berikut. Pada pembelajaran PPKN, kita akan mempelajari tentang pengamalan sila Pancasila ke-4 dan ke-5. Nah, materi ini termasuk dalam KD 3.1 sebagai berikut. Nah, Soli-soliha, setelah menonton video ini, Ibu Guru harapkan Soli-soliha semua mampu untuk menggunakan kalimat permintaan maaf dengan santun dalam percakapan. Kemudian, Soli-soliha dapat menerapkan pengamalan sila ke-4 dan ke-5 dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Soli-soliha, yuk langsung saja kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu Bahasa Indonesia dengan materi ungkapan permintaan maaf. Ananda Soli-soliha, kamu telah melakukan kesalahan. Tindakan apa yang harus kamu lakukan? Ya, kalian harusnya berani meminta maaf ya. Jangan malah sembunyi atau lari ketika kalian mempunyai kesalahan. Soli-soliha, kalimat permintaan maaf biasanya diucapkan bila kita melakukan kesalahan. Gunakan kalimat yang santun saat mengucapkan kalimat permintaan maaf. Nah, setiap kalimat permintaan maaf itu ada maknanya. Ayo kita pelajari tentang makna kalimat minta maaf. Di sini, Ibu Guru punya contoh kalimat minta maafnya seperti ini. Tini, maafkan aku karena aku tidak dapat datang di pesta ulang tahunmu, kata Doni. Nah, siapa yang meminta maaf? Doni. Nah, Doni meminta maaf kepada siapa? Kepada Tini. Nah, mengapa Doni meminta maaf kepada Tini? Karena Doni tidak dapat datang di pesta ulang tahun Tini. Jadi, kalimat minta maaf di atas maknanya Doni meminta maaf kepada Tini karena tidak dapat datang di pesta ulang tahunnya. Nah, seperti itu Soli-soliha makna dari kalimat minta maaf. Sekarang Ibu Guru ada contoh dari kalimat meminta maaf dalam bentuk percakapan nih. Soli-soliha bisa buka buku tematiknya halaman 80 dan 81. Nah, di sini ada teks percakapan yang judulnya Bermain Layang-layang. Nah, ini percakapan antara Bion, Ayu, dan Wira. Ayo kita baca dulu ya percakapannya.
Dimulai dari Bion. Teman-teman, ayo kita terbangkan layang-layang, kata Ayu. Tapi aku tidak membawa layang-layang nih. Nggak apa-apa Yu, kamu bisa meminjam layang-layang punyaku, kata Wira. Asyik, terima kasih Wira, jawab Ayu. Wira dan Bion mulai menerbangkan layang-layang. Wira dan Bion menarik benang layang-layang hingga layang-layang terbang tinggi. Hore, layang-layangku sudah terbang, kata Wira. Hore, layang-layangnya terbang, asyik, kata Bion. Kemudian Wira berkata kepada Ayu, sini pegang layang-layangku yuk. Wah, sangat menyenangkan, terima kasih ya, jawab Ayu. Coba gerakan ke kiri dan ke kanan yuk, kata Bion. Iya Yon, aku coba ya Yon, jawab Ayu. Saat Ayu mencoba menggerakkan layang-layang, tiba-tiba tali layang-layang putus. Aduh Wira, maafkan aku, layang-layangmu putus, kata Ayu. Tidak apa-apa Yu, besok bisa beli lagi, jawab Wira. Aku minta maaf ya, kata Ayu. Sudah, tidak apa-apa, yang penting kita bisa bermain bersama, jawab Wira. Nah, soli-soliha, dari percakapan antara Ayu, Bion, dan Wira tadi, ada kalimat yang mengungkapkan permintaan maaf. Nah, siapa yang tahu tadi yang meminta maaf siapa sih? Iya, benar sekali. Tadi Ayu yang meminta maaf. Kepada siapa Ayu meminta maaf? Good job, kepada Wira. Nah, mengapa Ayu meminta maaf? Benar banget, karena Ayu sudah memutuskan layang-layangnya Wira. Lalu, gimana sih sikapnya Wira? Apakah dia memaafkan? Iya, Wira memaafkan Ayu dan tidak marah sama sekali. Nah, kalimat mana yang menunjukkan ungkapan permintaan maaf? Coba Anda tunjukkan nih ke Ibu Guru. Kalimat yang mana sih? Iya, benar sekali, kalimat yang ini. Aduh Wira, maafkan aku, layang-layangmu putus. Aku minta maaf ya. Nah, jadi soli-soliha, jika kita mempunyai kesalahan kepada seseorang atau siapapun yang disengaja ataupun tidak, maka kita harus meminta maaf. Dan jika ada yang meminta maaf kepada kita, kita juga harus memaafkan. Nah, gimana nih soli-soliha, sudah paham belum penjelasan dari Ibu Guru tentang permintaan maaf? Semoga soli-soliha sudah paham semua ya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu PPKN. Pengamalan sila Pancasila keempat dan kelima. Nah, soli-soliha silahkan dibuka buku tematiknya halaman 87. Saat jam istirahat, Wira, Bion, dan Rio bermain di halaman sekolah. Bion ingin bermain engklek, Rio ingin bermain bola. Lalu, apa yang harus Wira lakukan ya? Saat berbeda pendapat dengan teman, kamu dapat melakukan musyawarah. Musyawarah dapat menyelesaikan perselisihan. Lalu, apa sih itu musyawarah? Musyawarah adalah diskusi untuk mengambil keputusan bersama dengan tidak ada perselisihan, soli-soliha. Nah, musyawarah ini sesuai dengan sila keempat Pancasila yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan simbolnya adalah kepala banteng. Mengapa kegiatan musyawarah itu perlu dilakukan, soli-soliha?
Nah, kegiatan musyawarah itu perlu dilakukan karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan permasalahan secara bersama dengan baik. Jadi, kalau kalian ada permasalahan bisa diselesaikan dengan musyawarah. Soli-soliha, saat bermain, setiap anak bisa berbeda pilihan permainan. Seperti tadi, Bion ingin bermain engklek, tapi Rio ingin bermain bola. Nah, perbedaan pendapat tersebut bisa disatukan melalui musyawarah. Musyawarah artinya berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat. Nah, musyawarah ini termasuk dalam pengamalan sila keempat Pancasila. Di sini ada contoh penerapan sila keempat Pancasila di sekolah. Nah, kalau tadi kan di tempat bermain nih. Sekarang contoh pengamalan sila Pancasila di sekolah. Yang pertama, musyawarah menentukan ketua kelas. Nah, kemudian musyawarah menentukan piket kelas dan mendengarkan pendapat teman saat bermusyawarah, berdiskusi, menghargai pendapat teman. Itu sesuai dengan pengamalan sila keempat Pancasila yang simbolnya adalah kepala banteng. Nah, soli-soliha sudah paham belum nih mengenai musyawarah? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, materi selanjutnya adalah pengamalan sila Pancasila kelima. Nah, soli-soliha buka bukunya halaman 113. Setelah puas bermain, Ayu, Wira, dan Bion beristirahat di bawah pohon. Ketika beristirahat, Ayu merasa lapar. Lalu Ayu membeli roti di kantin. Setelah membeli roti, Ayu membagi roti kepada Wira dan Bion. Ayu membagi roti sama banyak kepada Wira dan Bion. Ayu bersikap adil kepada teman-temannya. Perilaku adil adalah contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Ingatkah kamu bagaimana bunyi dan lambang sila kelima Pancasila? Apa makna lambang tersebut? Ayo, soli-soliha masih ingat nggak nih? Nah, soli-soliha coba perhatikan gambar berikut dan sebutkan sila kelima Pancasila. Ini gambar apa nih? Gambar padi dan kapas. Ya, bener banget, ini adalah simbol sila kelima Pancasila. Nah, bunyinya gimana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Soli-soliha, sila kelima Pancasila ini berisi tentang keadilan ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan padi dan kapas. Sila ini hubungannya dengan sikap adil, adil terhadap semua orang. Contoh sikap adil adalah yang pertama, hormat kepada anggota keluarga. Kemudian senang dengan buatan teman. Jika ada teman yang hasil karyanya lebih bagus daripada kita tidak boleh iri, tidak boleh menjelek-jelekan. Justru jika kita ikut senang terhadap prestasi teman, itu dapat memotivasi kita untuk menjadi lebih baik lagi, soli-soliha. Kemudian yang ketiga, baik kepada semua teman sekelas. Nah, tidak boleh membeda-bedakan ya, soli-soliha, antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian ingin selalu maju bersama teman dan adil kepada semua teman. Jadi dalam berteman tidak boleh membeda-bedakan, harus adil kepada semua teman. Kemudian saling menolong kepada semua orang. Nah, itu tadi contoh dari pengamalan sila kelima Pancasila. Alhamdulillah, soli-soliha, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Apakah kalian semua sudah paham mengenai materi hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham ya. Oke. Siapa yang tahu kesimpulan pada materi hari ini apa sih?
Oke, jadi kesimpulan pada materi hari ini, pada bahasa Indonesia kesimpulannya adalah bahwa meminta maaf itu harus dilakukan jika kita mempunyai kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Kemudian dalam meminta maaf harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, solih-solihah. Kemudian jika ada yang meminta maaf, maka kita juga harus memaafkan. Nah, kemudian untuk pembelajaran PPKN kesimpulannya adalah yang pertama, musyawarah adalah termasuk pengamalan sila keempat Pancasila. Musyawarah adalah berdiskusi untuk menentukan pilihan bersama tanpa adanya perselisihan. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah sikap adil adalah cerminan sila kelima Pancasila. Kita harus bersikap adil kepada siapapun dan dimanapun. Nah, itulah tadi kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, solih-solihah kerjakan halaman 83. Tulislah permintaan maaf yang baik sesuai dengan peristiwa yang ada di dalam gambar. Oke, solih-solihah, terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Ibu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.